Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada kata terlambat untuk mulai bersepeda dan mulai merasakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan olahraga ini kepada kita. Bahkan jika kita berusia antara 40 hingga 60 tahun. Penelitian baru mengkonfirmasi bahwa bersepeda ketika memasuki usia dewasa memiliki banyak manfaat. Memang benar bahwa mulai berolahraga pada usia dini adalah yang paling dianjurkan. Tetapi gaya hidup kita seringkali menjadi kendala. Setidaknya butuh motivasi tinggi untuk memulai berolahraga sejak dini. Di usia muda, 25 tahun ke bawah, kita disibukkan dengan mengejar ilmu demi mengejar cita-cita. Ketika memasuki masa dewasa, 25 hingga 40 tahun, kita disibukkan dengan mengejar karir setinggi-tingginya. Keseharian kita lebih banyak duduk di belakang meja. Jangankan untuk berolahraga, kadang-kadang waktu untuk keluarga pun agak sulit kita meluangkannya. Ketika memasuki paruh akhir di usia 40 tahun ke atas, barulah kita mulai menuai hasil dari gaya hidup tersebut. Fisik mulai menurun, tekanan semakin meningkat, dan saat itulah kita mulai melirik olahraga. Problematika usia lanjut. Puncak karir seseorang dimulai di usia 40 tahun. Tetapi di usia itu pula titik awal penurunan kemampuan fisik mulai berjalan. Sekitar setengah dari penurunan fisik yang terkait dengan penuaan disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Di samping itu, tidak hanya penurunan fisik yang harus kita hadapi. Tekanan kehidupan pun akan menambah beban mental kita. Depresi, stres, dan dihinggapi perasaan tidak berguna menjadi beban terberat yang harus dihadapi oleh kita yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Kita akan mengalami penurunan fisik antara lain berkurangnya massa otot, kekuatan dan daya tahan fisik, koordinasi dan keseimbangan berkurang, fleksibilitas dan mobilitas sendi mulai berkurang, penurunan fungsi kardiovaskular dan pernapasan, kekuatan tulang berkurang, peningkatan kadar lemak tubuh, peningkatan tekanan darah, peningkatan kerentanan terhadap gangguan mood seperti kecemasan dan depresi, peningkatan risiko berbagai penyakit termasuk penyakit kardiovaskular dan stroke. Kita tidak bisa menolak. Jangankan kita yang tidak memulai berolahraga sejak dini, mereka yang rutin berolahraga pun akan mengalami hal yang sama. Hanya saja bagi mereka, laju penurunan tidak terlalu besar. Tetapi, kondisi ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak berolahraga, tidak bersepeda. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah JAMA Network Open bulan Juni 2019 menyoroti fakta ini. Bersepeda pada saat dewasa dan usia tua tidak hanya baik untuk kecemasan dan stres, tetapi juga untuk sistem peredaran darah kita. Nah, dari sekian banyak kendala yang harus kita hadapi di hari tua, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bersepeda yang aman untuk kita. Bersepeda di atas 40 tahun. Pilihan sepeda. Bagi pesepeda yang sudah memulai bersepeda sejak usia muda, pilihan sepeda tidak menjadi masalah. Tinggal gunakan sepeda lama. Tetapi ada baiknya untuk meninjau ulang genre bersepeda kita. Apakah fisik kita masih menunjang? Pesepeda gunung dengan medan ekstrim seperti enduro dan downhill yang berpotensi menimbulkan benturan keras sebaiknya dihindari atau setidaknya dikurangi. Karena bagaimanapun, kepadatan tulang kita sudah mulai berkurang.
Demikian juga bagi yang dahulunya menyukai sepeda balap. Bersepeda dengan kecepatan tinggi sebaiknya menahan diri. Tingkat keseimbangan kita yang sudah mulai berkurang, penglihatan yang sudah mulai memudar, kelenturan tubuh yang mulai bertambah kaku, akan menjadi kendala untuk bersepeda dengan kecepatan tinggi. Bagi pesepeda baru, hal yang harus diperhatikan ketika menentukan jenis sepeda yang akan dibeli adalah kelenturan, kekuatan otot, dan daya tahan fisik, keseimbangan, dan kondisi tulang. Bila kita memiliki kelenturan tubuh yang masih baik, menggunakan sepeda drop bar masih memungkinkan. Tetapi bila kelenturan tubuh sudah mulai berkurang, pinggang sudah mulai sering bermasalah, maka sebaiknya hindari sepeda drop bar. Gunakan sepeda dengan flat bar yang memungkinkan kita bersepeda dengan posisi tegak. Bagaimanapun, kekuatan otot kita tidak sekuat masa muda. Oleh karena itu, memilih sepeda dengan gear rasio yang rendah adalah pilihan yang ideal. Dan bagi kita yang mengalami penurunan fungsi kardiovaskular dan pernapasan, menggunakan sepeda listrik sistem pedelec akan lebih membantu. Hal berikutnya adalah keseimbangan yang sudah mulai menurun, menuntut kita untuk memilih sepeda dengan kestabilan yang bagus. Sepeda yang stabil adalah yang memiliki wheelbase panjang, bottom bracket yang rendah, dan utamanya adalah trail yang panjang. Bila sepeda yang ada terasa liar, seperti road bike, kita tidak perlu mengganti sepeda. Cukup ganti poknya saja. Pilih pok dengan trail panjang. Untuk sepeda jalan raya, bisa memilih pok jadul yang ujungnya melengkung, seperti pok sepeda ontel. Rencana dan cara bersepeda. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah cara dan rencana bersepeda. Di usia lanjut, kebosanan sering menghinggapi kita. Waktu luang yang banyak, muncul perasaan negatif yang menyebabkan kita mengalami depresi. Menuntut kita untuk merancang acara bersepeda yang lebih bervariasi. Tidak perlu bersepeda jarak jauh, cukup variasikan rute kita. Misalnya kita bersepeda 3 kali seminggu, Senin, Kamis, dan Minggu, maka cari 3 rute yang berbeda. Senin bersepeda seputaran kompleks, Kamis bersepeda di pinggiran kota dengan hamparan sawah yang menghijau, dan hari Minggu bisa kita isi dengan bersepeda ke tengah kota bersama komunitas. Dan rencana bersepeda yang terbaik bagi kita adalah bersepeda bersama komunitas, karena kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat secara fisik dan mental. Bersepeda dengan komunitas setidaknya akan menekan perasaan kesepian, merasa tidak bermanfaat, dan yang pasti adalah kita bisa saling bantu. Ketika ada masalah di perjalanan, kita bisa saling berbagi, bercerita. Mendapatkan orang yang mau mendengarkan cerita kita adalah hal yang langka bagi kita orang tua. Kemudian, bila memungkinkan, selalu gunakan monitor detak jantung agar detak jantung bisa terpantau secara dini. Atau bila kita tidak memilikinya, bisa menggunakan perasaan. Bersepedalah dengan tetap bisa melakukan percakapan dalam satu kalimat penuh. Hal yang tidak bisa kita lakukan ketika bersepeda sendiri. Agar detak jantung tidak terlalu tinggi atau kita cepat mengalami kelelahan neuromuskular, bersepedalah dengan gear rendah dengan putaran yang sedikit cepat antara 60 hingga 70 rpm. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan sebelum bersepeda dan pemulihan setelah bersepeda. Pemanasan tidak harus melakukan gerakan senam. Cukup bersepeda dengan gear ringan dan cadence rendah, kecepatan antara 10 hingga 15 km per jam. Dan pemulihan yang terbaik adalah dengan tetap bergerak setelah turun dari sepeda. Kita bisa berjalan pelan di sekitar tempat perhentian. Hindari langsung duduk ketika turun dari sepeda. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan darah di bagian bawah, apalagi bagi kita yang menderita varises. Singkatnya, tidak ada kata terlambat untuk mulai bersepeda. Tetapi jangan menunggu menjadi orang tua tanpa kebiasaan sehat, tanpa olahraga rutin, dan tanpa pengalaman bersepeda untuk memulai.
Bagi kita yang masih terhitung muda di bawah 40 tahun, sesibuk apapun sempatkan untuk menggerakkan badan. Tidak harus olahraga. Berjalan kaki secara rutin dari parkiran yang agak jauh ke ruang kerja juga sudah mencukupi. Atau menaiki tangga juga sudah mencukupi bagi kita. Berolahragalah setidaknya 150 menit per minggu. 30 menit sekali latihan dan dilakukan 5 kali dalam seminggu. Berolahraga 30 menit tidak harus sekaligus. Kita bisa memecahnya menjadi 3 sesi. 10 menit di pagi hari, 10 menit ketika istirahat makan siang, dan 10 menit setelah pulang kerja. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.